Pagi ini saya membaca koran, saya menonton YouTube dari channelnya tribunnews.com ya. Miris sekali ya. Di situ diperlihatkan bahwa seorang anak siswa SD di satu daerah itu dikeluarkan dari sekolah karena orang tua siswa mempertanyakan ke pihak sekolah kenapa hadiah lomba yang dimenangkan oleh anaknya itu hadiah dalam bentuk uangnya dipotong oleh pihak sekolah. Nggak tanggung-tanggung 50%. Waduh, ini pihak sekolah lebih-lebih dari petugas pajak nih ya. Kalau nggak salah saya tahunya itu pajak atas hadiah itu 20%. Ya kan? Nah, ini sekolah 50%, dan ketika orang tuanya menyuarakan, mempertanyakan kenapa dipotong, malah anaknya dikeluarkan. Nah, ini betul-betul sebuah kezoliman dari oknum kepala sekolah tersebut. Saya berikan, kalau nggak salah hadiahnya itu 4 juta yang harusnya diterima oleh si anak. Kalau misalnya hadiah tersebut sudah dipotong 20% oleh pihak pajak, berarti sebetulnya hadiahnya adalah 5 juta, kemudian dipotong pajak 20%, 1 juta, jadi tinggal 4 juta. 4 juta dipotong pihak sekolah 2 juta. Berarti si anak hanya menerima 2 juta dari 5 juta. Lah, si anak hanya menerima 40%, kemudian 20%-nya pajak atas hadiah, 30%-nya pihak sekolah dipotong, malak. Masa lebih besar orang yang gak berkeringat, yang gak berusaha daripada yang ikut lomba gitu ya. Lucu sekali. Padahal seharusnya si anak atau si siswa tersebut seharusnya diberikan tambahan apresiasi atau penghargaan. Ya, mungkin ditambahkan bukan dalam bentuk uang ya, mungkin dalam bentuk natura, dalam bentuk alat tulis atau apa. Karena si anak telah mengharumkan nama sekolah. Ini malah anaknya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Luar biasa zolim ini oknum kepala sekolahnya nih. Nggak takut nanti dia balasan di dunia dan di akhirat dengan kesewenang-wenangan seperti itu. Ya sebetulnya terkait dengan pendidikan, saya jadi ingat dulu ketika saya SMA tahun 90-an. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari pemerintah gitu ya. Dan penerima beasiswa tersebut harus menghadiri kayak semacam ya entah outing atau apalah, pertemuan seluruh penerima beasiswa di DKI Jakarta gitu ya. Dulu tempatnya di Cibubur tuh. Nah, waktu itu sih saya bodoh-bodoh juga ya, namanya anak-anak ya, nggak tahu gitu ya, anak SMA. Harusnya sih kalau nggak salah, misalnya outingnya itu 4 hari, di situ diisi ceramah-ceramah tentang kebangsaan lah, segala macam lah, sama baris berbaris ya, kayak gitu dah. Acaranya 4 hari ya, tapi kalau nggak salah setelah hari ketiga kita tuh dipulangkan gitu dengan diberikan uang saku, saya lupa berapa. Dulu sih mungkin saya seneng-seneng aja ya, tapi setelah kuliah kepikiran juga. Kan outing itu pasti ada anggaran. Kalau anggaran 4 hari, kemudian pelaksanaan 3 hari, berarti anggaran untuk yang 1 harinya kemana duitnya? Itu pasti kan yang dimintakan 4 hari, suruh tanda tangan 4 hari sih ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu udah salah satu bentuk korupsi lagi kan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu loh ya, menyiapkan pemuda harapan bangsa ke depan yang akan memimpin bangsa ini. Mereka sendiri udah melakukan hal seperti itu, korupsi. Apakah mereka lupa? Katakanlah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan ada peribahasa seperti itu. Ya kan? Nah, tuh. Ya. Nah, kemudian beasiswa itu diberikan setiap bulan, ditransfer ke rekening ya. Saya masih ingat dulu saya udah punya rekening di Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta atau sekarang Bank DKI ya. Nah, itu tapi nggak tahu kenapa beasiswanya berlaku selama 12 bulan, setiap bulan dicicil, tapi di bulan ke-12 di akhir perolehan beasiswa itu tidak ditransfer, tapi saya harus mengambil sendiri ke kantornya. Ya udah, terpaksa saya pergi ke kantornya, terus saya
ya diterima oleh seorang bapak gitulah. Terus bapaknya tersebut mengetik kwitansi di mesin ketik gitu ya. Setelah selesai kemudian saya suruh tanda tangan dan bapaknya bilang, ini saya masih inget banget ini ya, Bapak kan sudah mengetikkan nih, kalau nggak diketikin nanti nggak keluar nih uang beasiswa terakhirnya. Jadi Bapak mau dikasih berapa? Ya saya juga bingung lah, kok ada kayak begini. Tapi sekali lagi sebagai anak SMA yang culun, yang cupu, nggak tahu apa-apa, ya udah saya kasih 5.000. Nah itu kan lucu, dia kan sudah digaji ya. Sudah digaji untuk mengurusi pembayaran beasiswa gitu loh. Kenapa masih minta uang dari penerima beasiswa? Kalau penerima beasiswa ada 1.000, ada 100, kemudian 5.000, berarti yang diambil itu totalnya 500.000. Bayangkan saja 500.000 tahun 94. Itu yang kelas 3 SMA. Bagaimana yang kelas 2, kelas 1 SMP? Bayangkan saja. Ya, ini bukan masalah duitnya 5.000 kecil atau tidak, tapi ya korupsi juga. Besar korupsi bukan dilihat besar atau kecilnya, sama aja dosanya gitu loh. By the way, katanya koruptor mau diampuni ya kalau dia mengembalikan uang korupsinya. Enak bener ya. Kayak gitu korupsi aja 100 miliar selama 3 tahun baru ketahuan. 100 miliar taruh deposito ya, katakanlah setahun dapat 8% ya, nego gitu ya. 8% kan 8 miliar, 3 tahun ketahuan 24 M, dikembalikannya 100. Waduh, ya harusnya kalau dihitungnya time value of money dong ya, future value-nya berapa, kemudian juga hukumannya. Waduh, nggak bisa begitu juga kali. Mendingan memang disahkan saja undang-undang perampasan atas aset-aset koruptor, dimiskinkan, agar hukuman dimiskinkan tersebut nggak usah dipenjara, ya udah dimiskinkan aja, biar jadi semacam pembelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan tindak korupsi. Ya, jadi ya memang korupsinya sudah merajalela seperti itu tuh ya dari dulu memang, dan salah satu penyakitnya adalah korupsi. Dah baca-baca sekarang terkuak, mungkin saja dulu Dendels ketika membangun Jalan Anyar Panarukan sebetulnya sudah ngasih upah yang wajar kepada bupatinya yang kemudian yang motong lagi uang dari yang untuk pembayaran untuk pekerjaannya. Jadi memang udah dari dulu kali ya. Dan jangan lupa yang menjajah kita kan juga bukan cuma Belanda ya. Yang pertama itu adalah VOC, perusahaan yang akhirnya harus tutup. Ya, harus tutup karena ya korupsi juga. Jadi korupsi itu memang adalah kejahatan yang paling kejam. Kejahatan yang paling kejam, lebih kejam dari pembunuhan dan segala macam. Karena kalau pembunuhan mungkin berapa orang, tapi kalau korupsi itu membunuhnya bisa banyak orang. Misalnya korupsi bahan makanan atau ya bahan makanan yang bergizi yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya untuk anak-anak kecil agar dia bisa tumbuh kembangnya baik sekali. Dengan dikorupsi ya berarti habis gitu ya. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya nggak pernah berpikir sih, misalnya anggaran untuk perbaikan jalan kemudian dikorupsi karena nggak optimal perbaikan jalannya, ada apa, kemudian ada mobil yang lewat kemudian kecelakaan meninggal, dia nggak mikir bahwa itu salahnya apa, ada dosa dari situ. Bodoh amat dia mikirnya, bilangnya kayak gitu, dia bodoh amat, itu bukan salah saya gitu kan, salah dia yang pengendara, nggak tahu bahwa dia sendiri juga turut bersalah. Oke, pertebal keimanan kita, pertebal rasa syukur kita agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang koruptif.